Kita lanjutin lagi nih review Kamen Rider Gav episode ke-30. Pertama, mari kita mulai dulu dari bahas Lisel Jardak yang cukup mencuri perhatian di episode kemarin. Dimana melanjutkan dari episode kemarin, dia datang secara tiba-tiba dan langsung menginterupsi pertarungan antara Fram dan juga Kamen Rider Gav melawan Ochiru Granute. Di sini mulai ditunjukkan nih kekuatan dari Lisel Jardak. Di mana dengan senjata andalannya yang berupa payung, Lisel Jardak menunjukkan kekuatan luar biasa, yang dimana bahkan bisa memukul mundur dua rider sekaligus, yang membuat Ochiru Granute berhasil kabur. Lisel Jardak juga di episode kali ini mulai ditunjukin aura misteriusnya, tapi dimana dia juga merupakan seseorang yang cukup playful, suka mempermainkan situasi, senang bermain-main, tapi jelas banget dia juga manipulatif dan mungkin karakter-karakter seperti ini bisa jadi karakter yang cukup sadis. Lisel Jardak bakal jadi sosok penting ke depannya, sangat-sangat menarik untuk bagaimana kita lihat nih Lisel Jardak. Selain Lisel Jardak, Jeep juga kini jadi salah satu karakter yang paling menarik. Karena seperti yang kita ketahui, pernikahan antara Jeep dan Lisel bukan hanya pernikahan semata, tapi merupakan strategi Jeep untuk mencapai tujuannya. Ada dua tujuan Jeep yang kita ketahui sejauh ini. Yang pertama adalah kembali mendapatkan pengaruh di Stomach Company. Dan yang kedua adalah balas dendam ke Shoma. Kedua rencana itu ternyata pelan-pelan mulai menunjukkan hilalnya. Dimana untuk tujuan pertama di sini Jeep berhasil memanfaatkan koneksinya dengan Lisel Jardak dan juga Boka Jardak. Dimana Boka Jardak, Presiden Granute yaitu ayah dari Lisel, sukses mengambil alih Stomach Company. Ini bisa kita lihat di akhir episode. Mengapa ini bisa terjadi? Semua itu terjadi setelah Presiden Granute Boka Jardak mengetes nih kekuatan dari Dark Snake ke salah satu pebisnisnya, yaitu Magan, dimana di sini ternyata Dark Snake ini benar-benar bikin kecanduan dan akhirnya rencana Langgo di sini diketahui oleh Boka Jardak, dimana rencana Langgo adalah menguasai dunia Granute, memberikan pengaruh yang besar di dunia Granute dengan memanfaatkan Dark Snake sebagai alat politik. Di sini Boka Jardak tentu saja dengan sikap manipulatifnya, dengan pemikirannya dan memanfaatkan semua instrumen yang dimiliki sebagai presiden, khususnya polisi, di sini memberi tekanan kepada Langgo untuk mau bekerja sama dengan Boka Jardak, yang dimana di akhir episode kita tahu akhirnya Stomach Company kini dikendalikan oleh keluarga Jardak dengan Lisel Jardak sebagai CEO dan juga Jeep sebagai wakilnya. Tentu ini memberi tekanan luar biasa kepada Langgo. Ini juga menjadi tanda kalau Stomach Company tidak memiliki kekuatan politik sebesar itu. Yang bakal menarik ke depannya adalah bagaimana pergerakan Langgo nih, apa yang bakal dia lakukan untuk mengambil alih kembali Stomach Company dari tangan keluarga Jardak. Patut dinantikan. Lalu rencana Jeep yang kedua yaitu balas dendam ke Shoma juga di sini mendapat backup dari Lisel Jardak, di mana di pertarungan sebelumnya antara Lisel Jardak ketika menginterupsi pertarungan Fram Gav melawan Ochiru Granute, di situ Lisel Jardak bilang kalau dia bakal membuat orang yang menyakiti Jeep sengsara. Jadi di sini Jeep benar-benar dapat dua keuntungan sekaligus. Tapi di sini Jeep terlihat nih makin tunduk sama Lisel. Selain itu juga teori yang terkuak di sini adalah Mimiki milik Shita yang kini ada di tangan Jeep ternyata bisa digunakan. Tentu ini bakal memunculkan konflik emosional baru buat Jeep. Lanjutkan mencari orang-orang yang hilang dan kembali mengejar Ochiru Granute. Chemistry-nya sangat-sangat seru ya di sini tim Happy Pare, di mana 4 karakter ini Soma, Lakia, Sachika dan juga Hanto bener-bener dapat banget. Seru banget ngikutinnya. Di sini dibagi dua ya timnya. Soma dan Hanto di sini bertugas untuk melawan Ochiru Granute dan juga Lakia dan Sachika mencari orang-orang yang hilang. Sebelumnya juga Soma dan Lakia menjelaskan tentang Presiden Granute, lalu tentang dunia Granute lebih jauh kepada Hanto.
Di sini tentu saja Hanto mulai sadar kalau musuh mereka bukan cuma Stoma Company, tapi ada sistem yang lebih besar. Pertarungan pun terjadi di episode kali ini di mana Kamen Rider Fram di sini melawan agen dengan kekuatan Puru Jelly. Dan ini juga momen pertama kali Sachika melihat Hito Press. Pertarungan antara Fram dan agen ini sangat-sangat luar biasa ya. Sinematografi dan koreografi pertarungannya benar-benar dibuat keren banget. Padahal hanya melawan agen. Selalu suka ngelihat bagaimana Kamen Rider Fram ini bertarung. Benar-benar mantap banget. Di sisi lain ada Kamen Rider Gav dan juga Valen melawan Ochiro Granute. Akhirnya kedua karakter ini bertarung bersama lagi. Dimana di sini Kamen Rider Gav dan juga Valen bekerja sama untuk melawan Ochiro Granute. Yang menjadi highlight tentu saja adalah Kamen Rider Gav Blizzard Sorbet dan juga Kamen Rider Valen Frappe Custom tampil bareng. Dimana mereka berdua memiliki kekuatan yang sama yaitu es. Pertarungannya sangat-sangat luar biasa tentu saja. Efek esnya pecah banget dan tentu saja kalau kalian lihat pertarungannya, pose saat mau rider kick atau mau finishing di akhir pertarungan ini benar-benar bikin merinding. Takjub banget, keren banget dengan pertarungan duo Kamen Rider S kali ini. Episode ini ditutup dengan dimana akhirnya Jeep di sini mulai menunjukkan tajinya ya. Di sini Jeep bisa memanggil kakak-kakaknya dengan nama langsung. Di sini Jeep mulai menunjukkan kekuasaannya di Stoma Company, apalagi setelah Presiden Granute mengambil alih perusahaan. Ini bakal menarik banget nih. Begitu pula juga dengan Grota nih. Bakal gimana ke depannya. Dan Nyelf kalau dilihat-lihat kayaknya santai-santai aja ya ketika Stoma Company direbut. Bakal menarik banget nih. Konflik terjadi bukan antara protagonis dan antagonis saja, tapi di dalam antagonis sendiri ada terjadi konflik yang cukup sangat-sangat menarik, terutama antara keluarga Jardak melawan keluarganya Stomak. Patut kita nantikan untuk episode kedepannya. Mungkin untuk episode ke-30 reviewnya cukup sekian. Kalau kalian punya teori yang menarik buat episode 30 kali ini atau mungkin ada pembahasan yang terlewat, silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial media sosial Tokusatsu. Ada di Instagram, di TikTok, di Beatstation, dan juga di YouTube. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Mari kita berubah.